Shalom Ibu Bapak Saudara, jumpa lagi di Renungan Harian edisi hari Jumat 19 Juni 2020 dari Bukit Sion Makale. Gereja Toraja menetapkan hari ini Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18. Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18, dan seperti biasa saya berharap Bapak Ibu sudah membaca bagian ini, sudah berdoa, dan saya tinggal membacakan renungan yang saya beri judul Sang Penakluk Maut. Sang Penakluk Maut. Maut bukan hanya tentang kematian yang akan dialami oleh setiap orang, tetapi maut adalah keterpisahan dengan Allah yang berakibat pada penderitaan dalam berbagai bentuk. Contoh jelasnya Adam dan Hawa saat jatuh ke dalam dosa. Mereka diusir dari Taman Eden, terpisah dari keindahan hidup bersama Tuhan. Kematian hanyalah salah satu bentuk dari maut itu sendiri. Maut yang sesungguhnya ialah keterpisahan selama-lamanya dengan Tuhan di lautan api atau neraka. Maka kematian bagi sebagian orang tidak lagi terlalu ditakuti karena kesadaran bahwa setiap orang pasti akan mati. Yang harus ditakuti oleh setiap orang ialah maut di lautan api atau neraka. Lalu siapakah yang bisa menolong kita untuk lepas dari ancaman maut tersebut? Seorang pun tidak ada. Nabi sekaliber Musa dan Elia pun tidak. Rasul sehebat Petrus dan Paulus pun tidak. Bahkan ribuan malaikat pun tidak. Tak satu pun nabi dan tak satu pun rasul. Buktinya mereka semua mati dan tidak bangkit sampai sekarang untuk mengalahkan maut. Hanya Allah sendiri yang sanggup menolong kita. Hanya Dia. Maka oknum atau pribadi dari Allah Tritunggal, yakni Yesus Kristus, datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 9 berkata, "Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat." Jadi Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat untuk waktu yang singkat. Lebih rendah karena Yesus hidup, harus datang ke dunia mengalami hidup yang persis sama dengan manusia. Ia lahir dan mati, Ia makan dan menderita dan sebagainya, kecuali bahwa Ia tidak berdosa. Malaikat tidak pernah dibuat seperti itu. Malaikat tetap adalah roh. Sekalipun demikian, bukan malaikat yang menaklukkan maut. Ayat 5, bacaan kita jelas. "Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang." Bukan kepada malaikat-malaikat. Jelas sekali dalam ayat 14-15 bacaan kita hari ini. "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka." Menjadi sama dengan mereka, yaitu manusia, menjadi darah dan daging.
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dengan jalan menjadi manusia, Yesus membebaskan manusia dari ketakutan maut. Yesus menjadi sama dengan manusia dan alami kematian. Tapi pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu. Ia hidup dan disaksikan oleh murid-muridnya dan 500 orang sekaligus sebelum ia kembali ke surga. Maka jelas bahwa hanya Yesuslah pribadi dari Allah Tritunggal yang menaklukkan maut dan memimpin manusia kepada keselamatan. Ayat 10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus yang memimpin manusia kepada keselamatan. Oleh Dialah firman Allah yang hidup itu. Yesus adalah firman Allah. Segala sesuatu dijadikan. Allah berfirman, maka semua jadi. Dan firman Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Ayat 8, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Dia telah menjadi imam besar dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Di ayat 17, di dalam Dialah dosa dari Adam yang semakin menjalar dan berkembang dalam diri tiap orang mendapat pengampunan. Tentang Dialah Allah Bapa di ayat 1, di pasal 1 ayat 8, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tahta Kristus dari seterusnya sampai selama-lamanya. Hanya Yesuslah Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Sesudah dunia tidak ada, Dia tetap ada. Hanya Yesus Kristus sang penakluk maut. Bertobatlah, datanglah padanya dalam doa pribadi, dan tetaplah percaya. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus maut telah ditaklukkan. Maka kami orang percaya tidak takut terhadap apapun lagi. Terpujilah Tuhan, berkati umat-Mu di muka bumi, terus memberitakan firman, agar makin banyak sesama kami, saudara-saudara kami, memperoleh keselamatan juga di dalam Kristus. Berkati negara kami, bangsa kami, berjuang melawan virus corona. Berkati pemerintah kami, berkati orang miskin, orang kelaparan, dan ajar kami, ingatkan kami untuk selalu peduli kepada sesama, berbagi kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.